Di profil ya? Oke, siap. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Langga, edisi streaming pertama kali di profil Facebook saya. Hari ini saya bangga sekali berkesempatan bisa dengan duduk bareng bersama salah satu keluarga saya yang sangat luar biasa. Ketemu baru 2 kali. Ketemu baru 2 kali setelah tapi kita kontak-kontakan WA sering. 2 kali dengan sekarang ya. 2 kali dengan sekarang itu luar biasa sekali. Kita nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba kontekan dan kaget luar biasa. Wajib ternyata pejabat. Wah. Saya perkenalkan Mang Ian. Ya. Assalamualaikum Mang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Halo sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau kita ke apa namanya ya, di backgroundnya Mang Ian, teman semua pasti bilang Pak Yana, Pak Yana, Pak Yana. Hanya saya yang bilang Mang Ian. Jadi saya perkenalkan dulu, saya itu punya Bao, namanya Bao Subita Bu Uminah, punya anak 7. Anak pertama itu Uyut Neno, Uyut Nene, dan Uyut Lengka. Nah, untuk Uyut Neno itu ke Wak Nini Asmana dan lain, kemudian Uyut Nene itu ke saya, dan Uyut Lengka itu ke Mang Ian. Nah, Uyut Lengka itu punya anak Nini Lantria. Nini Lantria ya? Nini Asma ya? Nini Asmaya. Oh ya, Nini Asmaya. Nini Asmaya itu punya anak yang pertama itu almarhum Mang Endang sama Bi Odet. Ya. Kemudian ada Nini Cici dan lain-lain itu saya sendiri banyak, jadi belum hafal semua Mang Ian itu. Main pertama ke Mang Den. Ya. Mang Den nih di Pakuan. Mang Den gitu ya, diperkenalkan lah Langga dengan Nyelalang. Kalau di keluarga saya dipanggil Nyelalang ya. Keluarga Lalang, ketemulah dengan ini alhamdulillah dikasih kontak Mang Ian. Mang Ian kumaha da Mang nepangkeun itu iya. Sok aja cari di sini. Boleh disebut Mang di sini boleh? Boleh. Cari aja di DPD PKS ya. Waktu saya nggak ngeh ya, saya bodoh lah gitunya. Saya sering kan lewat ke sana. Yana Hendriana ya Mang ya? Plandriana. Yana Plandriana. Itu lain gitunya, cuek lah, sekian lama baru kontak-kontak, geningan. Jadi salah satu keluarga saya yang fotonya paling banyak di baliho dan spanduk. Tepuk tangan buat Mang Ian. Luar biasa. Aturun. Jadi teman-teman, saya sendiri belum kenal Mang Ian secara lebih dalam karena memang kita ketemu ketika usia sekarang Mang Ian ya. Ya. Usia sekarang dan memang ya hanya sebatas usia sekarang sebentar ini Kang Lalang udah usia berapa? 27. 27, saya sudah 45 tahun. Waduh, luar biasa. Jadi memang setelah sekian 40 sekian tahun kita gak tahu. Ya. Jadi memang Mang Ian karena di Samosja, di Pakuan, di mana enggak. Ya Lalangnya Lira di Tanjung Medar, jarak space waktu, jarak urutan waktu. Jadi memang kita ketemu ya, belum pernah Mang Ian ya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ada jodoh ketemu, luar biasa. Mang Ian hoyong terang. Ayo Mang Ian sejarah anak kumaha sampai ke bisa sedugi kaki ya Mang Ian ta. Tapi kita buat singkat ya karena pasti banyak ini. Ya kalau sejarah gimana nih? Maksudnya sejarah Mang terlibat Ian lahir di mana? Oh ya. Kemudian juga besar di mana, sekolah di mana Ya, gitu ya. Mang Ian. Saya sebetulnya lahir di Sumedang, Kang. Lahir di Sumedang, tepatnya di Kecamatan Situraja. Oh, di Lembur? Di Lembur. Yes. Jadi pada sahabat dari Situraja, kita satu tempat kelahiran. Kalau tanggal lahir 28 Januari, ya 1976, berarti usia saya kemarin 28 itu tepat 45 tahun di 28 Januari. Oh, alhamdulillah. Kemudian kalau bersekolah memang karena pada saat masa-masa sekolah itu saya mengikuti orang tua pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Jadi biasanya saya masuk sekolah sesuai dengan tingkatan itu masuk dengan keluarnya berbeda-beda. Seperti masuk SD itu saya pertama kali masuk SD di Kudus di Jawa Tengah. Luar biasa. Kemudian keluar di Jakarta. Kemudian masuk SMP di Jakarta, keluar di Banda Aceh, daerah istimewa Aceh pada saat itu. Kemudian masuk SMA di Banda Aceh dan keluar SMA di Kabupaten Sumedang, tepatnya di SMA 1 Sumedang. Kemudian kuliah di satu universitas di Bandung di Unjani, jurusan Teknik Manajemen Industri. Luar itu biasa. Kang Lalang. Tepuk tangan buat Mang Ian.
Atur nuhun, atur nuhun. Jadi teman-teman gini ya, kalau kita kan ada sebulan sekali arisan, digilir di sana di sini. Alhamdulillah waktu itu cuman ya sedihnya itu Mang Ian hampura ka Mang Ian itu ya belum buat video sama almarhum Mang Endang. Ya. Nah, jadi ayahnya Mang Ian, saya panggilnya Amang, Mang Endang itu almarhum. Dan itu salah satu yang orang yang sangat luar biasa, baginya keluarga yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau dia cerita itu dia sampai bosan naik pesawat ke luar negeri loh. Sampai bosan naik pesawat. Jadi bulan ini ke sini, bulan ini ke sini, bulan ini ke sini luar biasa. Jadi beliau itu Mang Endang itu almarhum itu salah satu di BUMN yang itu sangat luar biasa sekali. Gak semua orang mampu, gak semua orang bisa. Jadi dia cerita itu lang dengan bahwa amang kieu sejarah sampai ke Belanda, ke mana sampai ke bosen. Sampai ke itu dia bosen pokoknya. Jadi berdasarkan itu berarti kan kirang langkungnya Mang Ian lang mengukur ternyata memang alih-alihan gitu memang berarti Mang Ian mengalami Indonesia banget lah gitu. Ya, dari Sabang tepatnya di Banda Aceh sampai ke Merauke di Papua, alhamdulillah sempat tinggal di 2 provinsi itu. Luar biasa. Dari ujung ke ujung, dari ujung barat ke ujung timur pernah kita alami. Jadi memang kebanggaan bagi saya, Mang Ian sebagai kita Lalang gitu ngareus bangga. Ada salah satu keluarga Lalang, keluarga kita gitunya yang memang jadi pejabat, khususnya pejabat di Sumedang. Jadi teman-teman di belakang layar tadi kita ngobrol dengan salah satu teman kita. Jadi menceritakan bahwa ternyata memang posisi sebagai sekarang itu berpengaruh pisan bagi kepentingan bersama. Apalagi sekarang itu partainya Mang Ian itu menjadi salah satu partai yang paling keren. Luar biasa. Dengan logo baru dan itu waduh ini mantap nih anak muda sekali nih. Keren ini juga ada singkatannya. Oh, apa itu? Ini ada kepanjangannya, maksudnya keren itu saya biasa membahasakan ke teman-teman di PKS, partai saya hari ini. Itu pertama kreatif, kemudian energik, kemudian reaktif, kemudian empati. Yang kedua itu empati dan yang terakhir niatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepanjangan dari keren versi saya. Oh, ada singkatannya teman-teman. Tepuk tangan buat Mang Ian. Dan khususnya buat partai PKS luar biasa sekali. Jadi waktu itu kan di Tanjung Bendari itu ada juga yang kader yang mau nyalon jadi jadi caleg ya, caleg Kang Asparidan. Kita sempat kenalan, kontak-kontak dan ternyata selamat ya Kang. Jadi memang logonya itu keren. Anak muda sekali, pembaharuan sekali. Jadi memang betul-betul luar biasa. Semoga bisa memberikan energi yang baru amin, Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mang Ian dan untuk PKS. Luar biasa. Mang Ian ini ceritanya bagaimana Mang Ian sampai ke? Jadi kan kita lanjut Mang Ian ya. Ya, dari mulai S1 Teknik Manajemen Industri. Ini selanjutnya bagaimana Mang Ian sampai sekarang bisa jadi seorang ini? Jadi keterlibatan saya di politik sebetulnya dimulai dari mahasiswa tingkat akhir ya. Pada saat itu sekitar tahun 98 kita mengenal dalam satu perjalanan bangsa kita, itu 98 dimulai bagian dari awal lahirnya Orde Reformasi. Dan kami pada saat itu teman-teman aktivis mahasiswa sebagian bersepakat untuk memperbaiki kondisi bangsa ini dalam bentuk sebuah entitas politik. Dan saat itu saya bergabung di dalamnya menjadi salah satu kader dan juga pengurus Partai Keadilan yang mengikuti pemilu pertama kali di era reformasi sampai hari ini. Kita menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera. Seperti itu, dan hari ini saya diamanahkan sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, dan hasil Munas dan juga Musda kemarin di akhir tahun 2020 ini periode kedua saya mendapatkan amanah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Mang Ian. Amazing loh teman-teman. Jadi ketika keluarga saya yang lain mungkin sibuk dengan mohon doanya saja dari Kang Lalang dan
saudara-saudara sekalian juga sahabat-sahabat sekalian yang ada di Facebooknya Kang Lalang. Siap, luar biasa Mang Ian. Jadi memang teman-teman jadi gini loh. Jadi ketika keluarga saya itu kebanyakan memang bekerja sesuai dengan pekerjaannya gitu Mang Ian ya. Tapi Mang Ian luar biasa menyisihkan waktu untuk bisa menjadi bagian dari hal yang lebih besar. Yang mana itu menentukan bagaimana masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang dalam menerima kebijakan publik. Jadi selama Mang Ian menjadi salah satu faktor orang yang menentukan bagaimana hidup kita sebetulnya kalau di Sumedang. Jadi tentang itu, tentang pajak, tentang pelayanan publik, tentang apa-apa. Jadi Mang Ian termasuk orang yang berperan serta ya Mang Ian ya, menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi lewat partai disampaikan kepada anggota dewan untuk menjadi sebuah kebijakan publik ya ending-endingnya gitu Mang Ian. Luar biasa. Ya teman-teman, amazing sekali di usia 2 sekian yang mana waktu itu mungkin masih gejolak ingin kerja, ingin apa, tapi Mang Ian memutuskan untuk bisa menjadi bagian dari negara ya Mang Ian ya. Itu awal mulanya itu Mang Ian kan dulu ya teman-teman perlu teman ketahui bahwa dulu itu PKS itu yang pertama namanya adalah Partai Keadilan. Ya. Karena PKS itu nama baru ya Mang Ian ya. PKS ini kurang lebih 2002 ya kalau 2002. Tidak salah pada saat Partai Keadilan ketika pemilu legislatif yang pertama pada saat era Orde Reformasi itu gagal mencapai electoral threshold. Jadi teman-teman PK bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera sampai dengan hari ini alhamdulillah. Luar biasa. Tapi kalau untuk Sumedang sendiri kan teman-teman gini, Mang Ian ini adalah salah satu pendiri PKS di Sumedang. Ini tahun berapa Bang Ian di Sumedang itu ada hadir PKS? Ya dari tahun 98 sudah ada Partai Keadilan dan dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera kayak gitu dan alhamdulillah saya selalu berada di dalamnya. Oh luar biasa. Mulai dari sebagai kader, kemudian diamanahkan sebagai pengurus tingkat kecamatan sampai hari ini diamanahkan sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Jadi sebetulnya Mang Ian juga merasakan dari mulai bawah berarti. Sangat merasakan. Sangat merasakan. Jadi sebagai saksi dan juga sebagai pelaku juga bagaimana PKS dari mulai kader biasa, anggota biasa naik ke kecamatan. Hari ini juga masih kader biasa. Masih kader biasa. Cuma yang diamanahkan oleh pimpinan sebagai Ketua DPD. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Mang Ian. Jadi memang teman-teman nyaman sekali ya. Jadi kan Nyalalang gitu bangga gitu Mang Ian ya. Jadi salah satu yang memang ternyata geningan boga keluarga gitu anu jadi bagian dari pemerintahan Sumedang yang mana it's amazing gitu Mang Ian, luar biasa. Kalau untuk berarti kan 98 itu berarti PKS bertahan kuat betul Mang Ian ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Plus juga teman-teman perlu ketahui ya di sekarang itu secara nasional itu PKS itu menjadi salah satu-satunya mungkin yang mengambil peran yang berbeda mungkin dengan kebanyakan. Tepuk tangan buat PKS. Itu menurut Mang Ian nih kalau kita bicara kebijakan negara dan juga kebijakan Sumedang sebetulnya memang PKS itu keren loh. Yang bertahan. Sedikit kita bicarakan. Ya kalau dibilang bertahan alhamdulillah sampai dengan pemilu legislatif kemarin di tahun 2019 kami diamanahkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang untuk mengirimkan 8 anggota dewan terdiri atas 1 anggota dewan di tingkat pusat, alhamdulillah. Kemudian 1 anggota dewan di tingkat provinsi dan 6 anggota dewan di tingkat kabupaten. Ini tentu bagian dari amanah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan keterlibatan saya di PKS dan juga mungkin teman-teman kader-kader PKS yang lain sebetulnya bagian dari aktualisasi cinta kita kepada masyarakat dan juga bagian dari aktualisasi cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin memberikan kontribusi lebih dalam mewujudkan suatu nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya, luar biasa. Jadi memang unik ya. Jadi kagum loh. Jadi teman-teman satu-satunya partai yang memang dari dulu berbeda, punya pandangan sendiri, berpegang teguh pada keyakinan bermasyarakat. Pokoknya bukan nama amazing. Luar biasa partai impian kita semua. Tepuk tangan buat Mang Ian dan PKS. Luar biasa. Terus ini Kang, tadi kan Kang Lalang juga sempat bilang hari ini kami di tingkat pusat mengambil peran oposisi ya pada pemerintah.
Ya sebetulnya ini bagian dari semangat kader-kader Partai Keadilan Sejahtera untuk mengisi ruang-ruang demokrasi yang ada. Jadi kita ingin memberikan satu pembelajaran pada masyarakat bahwa bagian dari tugas dan fungsi partai politik adalah memberikan masukan, saran, kritikan, dan arahan terhadap salah satunya eksekutif, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Dan hari ini kami mengambil peran oposisi, ini bagian cinta kami juga terhadap bangsa dan negara Indonesia, memberikan saran dan juga masukan-masukan, kritikan bagi jalannya pemerintahan untuk siapa? Ya untuk kebaikan kita semua, masyarakat secara umum, ya khususnya ya warga Kabupaten Sumedang. Seperti itu, Kang. Tepuk tangan buat Mang Ian dan PKS. Loh. Jadi ketika yang lain mungkin berkoalisi, PKS tetap untuk sementara beroposisi. Luar biasa. Dan kami pun sama-sama mencintai negara kita. Ya, jadi kita sama-sama ada dalam satu pemerintahan yang sama, cuman mungkin perannya berbeda ya, Mang Ian. Betul. Luar biasa. Kita berbagi peran lah. Berbagi peran. Sama seperti kesebelasan sepak bola, kalau semua perannya sebagai striker kan siapa yang jadi back, siapa yang jadi penjaga gawang, siapa yang jadi pemain bertahan dan sebagainya. Betul. Keren, luar biasa. Jadi semua sektor kita isi. Betul. Ya teman-teman, karena memang durasi waktu, Mang Ian ya. Ini Mang Ian agak lebih lama atau mau, karena memang Mang Ian setelah ini ada jadwal lagi. Jadi kita ini momen langka loh. Ini momen langka. Karena memang kalau kita ketemu pun juga hanya pada momen-momen tertentu. Tapi bukan berarti berjumpa dengan orang langka ya. Siap. Jadi memang spesial sekali. Jadi kan gini Mang Ian ya, beberapa bulan ke belakang Lalang itu kirim surat kepada semua DPD partai di Sumedang untuk bisa collab. Jadi biar lebihnya istilah nama orang saling mengisi. Mereka Lalang butuh konten, mereka butuh publikasi, ya kita saling win-win solution. Tapi dari KPKS mah dulur sorangan, itu amang sorangan, jadi nggak pakai surat-suratan, langsungnya tembak tidur. Buat jadwal alhamdulillah sekarang ada kesempatan, dan ini thank you pisan Mang Ian. Oh ya Mang Ian, kita gimana? Ada durasi waktu? Setengah jam lagi? 15 menit lagi boleh. Oke, siap, 15 menit lagi. Jadi alhamdulillah masih ada spare waktu. Asik. Luar biasa. Ini Mang Ian, kita kan sekarang masuk ke zaman milenial Mang Ian ya. Ya. Mau tidak mau kita dipaksa muda. Baik itu secara teknologi, baik itu mungkin secara pemikiran juga. Jadi mau tidak mau kita bisa mengimbangi generasi milenial. Generasi milenial, generasi yang memang mereka lebih tahu kenal HP usia bayi mungkin Bang Ian. Jadi kan Lalang itu mengenal HP mungkin SMA, kuliah, atau mungkin usia-usia dewasa. Sekarang itu bayi mungkin ada enggak lah. Anak-anak balita usia 4 tahun sudah mengenal gadget. Artinya mereka sudah mengenal informasi lebih cepat. Jadi daya tarik masyarakat, daya tarik generasi milenial kepada partai politik itu mungkin agak sedikit. Memang ada yang aware, ada yang menolak, ada. Tapi sebenarnya bagaimana teknik PKS Bang Ian sendiri pengennya menarik peran serta anak muda. Karena kan yang kita tahu bahwa kebanyakan kita melihat di TV di mana-mana politik, public figure segala itu sekarang lot. Generasi mudanya mana gitu. Nah, itu bagaimana Bang Ian agar bisa menarik, walaupun banyak juga generasi muda yang itu banyak juga, tapi ini mah di sektor Sumedang sendiri bagaimana caranya Bang Ian bisa guyub yang barudak gitu Bang Ian. Ya, jadi sebetulnya ruang-ruang kreativitas bagi anak-anak muda di PKS, khususnya di Kabupaten Sumedang, kita sudah berikan cukup terbuka ya. Di Sumedang sendiri kita ada komunitas PKS muda. Alhamdulillah hari ini jumlah yang terdata itu ada kurang lebih sekitar 50 anak-anak muda Kabupaten Sumedang yang bergabung di komunitas PKS muda ini. Dan kita sempat membuat beberapa momen acara ya, ngumpul bareng atau kopdar dan sebagainya. Tapi itu memang kemarin dilaksanakan sebelum era pandemi. Memang pada saat era pandemi ini kita agak terbatas untuk kumpul-kumpul seperti itu.
tapi insya Allah masih tetap menjalin komunikasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online dan sebagainya. Kemudian ada juga komunitas Garuda Keadilan dan juga Keadilan. Dan itu bagian dari ormas-ormas atau lembaga-lembaga komunitas yang memang dikelola oleh Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kita ingin memberikan ruang yang terbuka bagi teman-teman anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sumedang untuk berkreativitas di Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian kami juga kemarin pada saat pemilu legislatif 2019 sebetulnya sudah mencoba membuka ruang terhadap anak-anak muda di Kabupaten Sumedang untuk bersinergi bersama PKS, berjuang bersama PKS di ranah politik dengan memberikan kesempatan kepada mereka menjadi calon anggota legislatif. Alhamdulillah dari 6 dapil pemilu legislatif kemarin di tingkat Kabupaten Sumedang itu paling tidak ada 1 sampai 2 orang caleg PKS yang dikategorikan anak-anak muda. Alhamdulillah itu sudah kita berikan ruang. Dan kedepannya untuk momen-momen politik yang lain, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKS, kita akan selalu mengakomodir kepentingan atau nilai-nilai kreativitas dari anak-anak muda. Tinggal bagaimana teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang ada di medsosnya Kang Langga ini bisa menjawab tantangan PKS untuk mau bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Ian. Jadi teman-teman gini lah. Saya belum pernah masuk ke DPD partai sebelumnya karena mungkin paling kemarin saya masuk bisa ke Partai Golkar dan juga mungkin Partai PAN juga bisa untuk kirim surat itu juga. Jadi memang saya nggak tahu. Cuman yang jelas ketika saya di PKS gedungnya nggak begitu, sangat mudah sekali. Jadi mentereng pisan, mengimbangi partai-partai yang lain. Cuman ada satu hal yang bikin saya itu betul kaget. Amazing, luar biasa. Di sini kita punya studio khusus. Studio khusus. Jadi memang ini studio khusus dikelola oleh orang yang mohon maaf belum bisa disebut namanya. Jadi namanya belum bisa disebut, gak apa-apa. Di kita studio khusus ada pokoknya amazing loh. Jadi kita bisa explore, kita bisa menyapa. Aja. Betul. Ya teman-teman yang ada di rumah, kemudian yang sekarang lagi masa pandemi belajar di rumah, kita juga bisa buat acara di sini. Betul. Mau ngevlog di studio PKS juga mangga silakan. Wah, luar biasa. Prinsipnya hal-hal yang bersifat kreativitas dan positif untuk masyarakat kita, wabil khusus mungkin untuk Kabupaten Sumedang, kita support. Siap. Jadi mungkin melewat ini juga Bang Ian ya, jadi lalang menyunkeun widina. Next time mungkin kalau memang lebih keren, lebih luar biasa lagi, kita namut sediona. Mangga. Sareng anu ngajagina. Mangga. Luar biasa. Mangga kita tinggal diatur saja ya, tapi tetap tentu saja karena sekarang masa pandemi COVID-19 ya tolong juga dijaga protokol kesehatan. Tapi secara prinsip silakan manfaatkan untuk aktualisasi ide-ide kreativitas anak-anak muda dengan channel-channel media sosial yang kita miliki. Siap, luar biasa. Jadi teman-teman di sini itu ya studionya itu kita ada lighting, ada kamera amazing, ada komputer, ada peralatan semua macam, dan yang paling kerennya itu adalah kita punya operator yang amazing sekali dan mohon maaf gak bisa disebutkan namanya. Cuma yang jelas keren, luar biasa. Jadi di sini kita betul-betul explore kemampuan diri, explore media sosial. Kita bisa belajar IG, belajar YouTube, belajar Facebook, yang mana zaman sekarang mah kalau Mang Ian nggak muncul di IG itu nggak dianggap ada loh Mang Ian. Kejamnya sekarang itu kalau orang misalnya Langga Kusuma, oh ada di IG, oh berarti hirup. Kalau nggak dicari di IG gak ada, tanda-tanya itu Mang Ian. Aduh sampai segitunya. Dan itu keren luar biasa. PKS memfasilitasi bagi anak-anak muda, khususnya saya spesial karena nyalah nepotisme intinya. Ada juga teman-teman yang lain kita gunakan fasilitas karena kita ada internet cepat. Betul. Ini teman-teman kalau bisa nonton ini adalah 720 resolusinya, jadi keren luar biasa sekali. 720 ya. 720 amazing. Tepuk tangan obat operator kita. Jadi Kang, kita ingin juga menginformasikan ya ke teman-teman sahabat-sahabat sekalian bahwa politik itu sebetulnya mengasihkan. Politik ini juga walaupun dia berbicara tentang bagaimana kita mengelola sebuah pemerintahan, tapi kita bisa buat jalan politik ini dengan sesuatu hal yang mengasihkan,
kemudian menghadirkan nilai-nilai kreativitas positif, dan juga bisa mengakomodir aktualisasi ide-ide kreatif dari anak-anak muda juga yang ada di Kabupaten Sumedang khususnya ya. Salah satunya yang kita hadirkan di PKS ini dengan membuat studio, ya mini studio yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya melalui nantinya media-media sosial yang kita miliki tentu saja. Oke, harus tepuk tangan buat Bang Ian dan PKS. Jadi teman-teman, rasa gejolak kita sebagai anak muda ya, saya juga anak muda walaupun saya usia agak sedikit senior ya. Jadi kita betul-betul difasilitasi loh. Jadi kita betul-betul bisa mengeksplor kemampuan diri, kemampuan untuk bisa broadcast di depan kamera. Kita ada wifi kecepatan tinggi, ada komputer, ada kamera, ada operator juga, ada lighting juga, ada mic juga. Itu betul-betul difasilitasi. Jadi PKS itu anak muda banget. Tepuk tangan buat PKS itu Bang Ian. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini Bang Ian, ada pihak yang mempengaruhi untuk seperti ini Bang Ian? Kalau mempengaruhi ya tentu dari hati nurani kita sendiri ya masing-masing ya. Maksudnya kita ingin memunculkan sekali lagi bahwa aktivitas politik ini tidak selalu dipenuhi dengan sesuatu hal yang ya dalam tanda kutip mungkin ya, yang mungkin membuat kita takut, kemudian mengkhawatirkan dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, bahwa politik ini juga mengakomodir nilai-nilai kreativitas anak-anak muda, mampu menghadirkan dan menjadi bagian aktualisasi nilai-nilai positif mereka, dan juga menjadikan politik ini sebagai bagian yang mengasihkan dalam perjalanan kehidupan kita nantinya. Nah, jadi kita munculkan ya salah satunya bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan anak-anak muda hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam komunitas atau wadah-wadah yang kita miliki, itu kita eksplor semua hal-hal positif dari teman-teman, terutama anak-anak muda yang memang ingin bersinergi bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Ian dan PKS. Amazing. Bang Ian, berhubung mungkin karena durasi waktu Bang Ian ya, karena setelah ini kita masih ada banyak kegiatan bagi Bang Ian, jadi untuk sementara kita ending dulu Bang Ian. Next kita wajib sambung lagi dengan Bang Ian. Terakhir Bang Ian, apa yang ingin Bang Ian sampaikan kepada generasi muda, kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lain? Apa yang ingin Bang Ian sampaikan? Ya, terutama pada teman-teman ya, generasi muda, isilah ruang-ruang kreativitas yang menjadi bagian dari keinginan kita hari ini dengan sesuatu hal yang positif. Kita bisa bersinergi satu sama lain. Perbedaan itu suatu bagian yang niscaya terjadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan ini agar tercipta suatu harmoni yang ujung akhirnya adalah memberikan kebahagiaan kepada seluruh warga masyarakat, wabil khusus mungkin warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang. Dukung anak-anak muda Kabupaten Sumedang untuk berkreasi secara positif. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Bang Ian dan PKS. Oh ya, Bang Ian, mumpung ada kesempatan, nyuhun kenwidi ke Bang Ian, hoyong ajak kolab sedayana anggota Dewan TPKS. Mangga, Asik, siap. Mangga, kita terbuka, silakan saja. Siap, luar biasa. Jadi momentum ini kita langsung nanti bisa menghubungi sekretariatan untuk meminta disambungkan dengan ketua fraksi dan nanti bertemu dengan anggota fraksi PKS. Luar biasa. Jadi bismillah lebih lancar lagi. Luar biasa. Bang Ian, cukup mungkin Bang Ian? Cukup. Oke, siap Bang Ian. Bang Ian, thank you luar biasa. Ya, sami-sami. Jadi teman-teman, hatur nuhun, terima kasih. Jadi kita diberikan fasilitas, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bisa eksplor di sini. Kita berharap dan berdoa semoga PKS tetap konsisten, tetap jaga amanah, tetap menjadi partai idaman anak muda. Amin. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di PKS Muda, kegiatan ingin tahu berpolitik, silahkan langsung hubungi Bang Ian atau juga kan kalau di TV-TV dapat menghubungi nomor yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke DPD, gedung DPD-nya PKS di Gending ya Bang Ian ya? Iya, di Gending. Gending ada foto Bang Iannya langsung di DPD PKS, jadi silahkan hubungi, gabung di PKS Muda. Jadi kita sama-sama berkontribusi lewat suara kita, lewat harapan kita jadikan politik itu sebagai bagian dari kegiatan kita sehari-hari dan kita menjadi bagian dari politik. Ya. Kalau kita tidak masuk
dalam politik, maka orang jahatlah yang masuk dalam politik. Begitu Mang Ian ya? Oke, luar biasa. Teman-teman, Mang Ian terima kasih, teman-teman terima kasih. Saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Terima kasih buat operator yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih buat fasilitas dan lain-lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.